Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah, tentunya sehat fisik dan sehat mental ya. Amin. Oke, kali ini aku Septiani Amelia akan membawakan podcast tentang kisah Nabi Adam. Hayo, siapa yang tahu kisah Nabi Adam? Mungkin kita tahunya hanya sekilas ya, kayak Nabi Adam tercipta dari tanah, kemudian dipasangkan dengan Hawa, dikeluarkan dari surga, dan akhirnya turun ke bumi menjadi manusia pertama di bumi. Tapi ternyata yang menghuni bumi itu zaman dulu itu udah ada loh teman-teman. Jadi zaman dulu itu yang menghuni bumi itu adalah bangsa jin. Bangsa jin telah menghuni bumi itu selama 2000 tahun. Wow, 2000 tahun lama banget ya. Tetapi bangsa jin itu suka berbuat kemungkaran alias kontraproduktif, terus juga kerusakan-kerusakan, pertumpahan darah. Jadi penyimpangan-penyimpangan banyak gitu di muka bumi. Akhirnya bangsa jin dijauhkan dari bumi dan Allah memviralkan, mengabarkan kepada malaikat bahwa Allah itu ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Setelah memviralkan kepada para malaikat, dalam hal ini terjadi kontroversial antara Allah dan malaikat. Malaikat itu khawatir bahwa khalifah ini melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, pertumpahan-pertumpahan darah seperti layaknya bangsa jin. Namun kembali lagi, Allah itu maha tahu dari segala makhluknya. Lanjut ke penciptaan manusia. Nah, dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28 itu Allah itu berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram minal salsalim min hama'im masnun. Dan Allah itu menciptakan manusia itu dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ingat, berasal dari lapisan tanah dan akan kembali ke tanah gitu loh. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 31-nya, setelah semuanya terbentuk, nah di situ tercipta Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a. Nah, di situ tuh Nabi Adam diajarkan langsung oleh Allah yang menciptakannya. Nah, dalam Quran surat At-Tin itu ayat 4 itu Allah itu menjelaskan, menegaskan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan seorang manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian dipertegaskan lagi nih untuk anak cucu Adamnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adama. Nah, itu tuh Allah itu telah memuliakan manusia. Tapi kenapa banyak dari manusia itu merendahkan dirinya gitu? Disinilah kita kaji tafsir, belajar sejarah itu ternyata Allah itu menciptakan manusia segitu sempurnanya, tapi kenapa manusia itu merendahkan dirinya sendiri gitu. Itu kan hikmah besarnya yang kita bisa ambil. Penciptaan Nabi Adam aja kita bisa ngeliat kan, dan bisa ngambil hikmahnya gitu. Betapa Allah itu serius menciptakan manusia. Namun kenapa manusia yang udah diciptakan itu bermain-main gitu terhadap Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, kita next kepada Adam dan Hawa. Al itu ayat 117 itu Allah itu berfirman, ingin mengingatkan gitu bahwa iblis itu adalah musuh nyata gitu Adam dan istrinya Hawa. Lagi kepada Al-Baqarah ayat 36 itu tuh ada fa'azallahuma syaitan. Nah, itu kan dari iblis berubah jadi syaitan. Jadi iblis itu adalah sosok sombongnya gitu. Nah, ketika seorang iblis ini mewariskan sifat-sifat sombongnya, keburukan-keburukannya, itu namanya syaitan. Jadi berubah. Jadi kalau pentingnya kita belajar bahasa Arab itu gitu. Jadi gramatikal bahasa Arab itu kayak gitu. Jadi dari iblis ke syaitan itu beda. Singkatnya, Nabi Adam dan Hawa itu telah digoda, dan dalam Quran surat Al-Araf ya, itu dijelaskan sedetail itu di Quran surat Al-Araf. Itu bagaimana Nabi Adam digodanya terus sampai turun ke bumi itu. Seperti itu. Dari kisah Nabi Adam dan Hawa itu kita bisa ngambil hikmah bahwa yang pertama, cara syaitan itu untuk menggoda itu punya cara yang banyak gitu. Jadi kalau misalkan cara yang satu gagal, dia pasti menggunakan 1000 cara gitu. Agar manusia ini bisa terjebak gitu, bisa terperosok gitu.
Yang kedua itu kita bisa ngambil hikmah bahwa Allah itu pengen menunjukkan gitu kepada hambanya bahwa hambanya yang telah berbuat dosa itu bisa kembali ke jalannya dan mendekat kepada Allah. Dan kalian tahu nggak, ternyata Ka'bah itu sudah ada dari sebelum Nabi Adam turun ke muka bumi. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 96, Inna awwala baiti wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Yang dibangun untuk manusia berarti bukan manusia yang ngebangun. Hanya saja dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu kan jaraknya lumayan lama. Saat Nabi Nuh itu kan ada peristiwa banjir besar. Nah, pada saat Nabi Nuh itu tersapulah Ka'bah. Hanya tersisa pondasi-pondasinya saja. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu, pas Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Jadi bukan ngebangun seperti itu. Nabi Adam dan Hawa dikaruniai anak, yaitu Qabil dan Habil. Dan Nabi Adam ini menutup usia wafat pada umur 960 tahun. Seperti itu. Jadi seru banget ya kisahnya. Terus juga hikmahnya juga banyak banget. Masya Allah banget. Oke, cukup sekian podcast kita hari ini. Kalau ada saran, kritik, dan request untuk judul podcast selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar ya. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.